Hai hai hai, apa kabar kalian semua para sobat Coffee Breakers? Jumpa lagi dengan saya Boy Paijo. Kali ini kami akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang kehidupan seorang mahasiswi bernama Shirley Liner dan juga teman-teman segengnya yang bekerja paruh waktu dengan menjadi pengasuh anak-anak, yang kemudian sekaligus menjadi pemuas nafsu dari bapak-bapak hidung belang anak-anak yang mereka asuh. Kami himbau untuk kalian-kalian yang masih berumur di bawah 18 tahun sebaiknya lewati saja film ini, karena di sini akan banyak sekali adegan-adegan panas membuara yang belum pantas untuk kalian saksikan. Find the most comfortable seats where you are hanging out. Make sure that a cup of coffee is on hand. Dan inilah The Babysitters. Anaknya ditimang, babenya digoyang. Oh yes, selamat menonton. Coffee break, salam satu cangkir. Coffee break. Sige-sige sinde hanggang sa masabog. Ibalot mo lahat, salpakan mo na ang tube. Huwag kang mahihiya kung mata mo ay mapukay. Wala kami pake, mahal ko na si Moma. Sige sinde hanggang sa masabog. Habang ang bitay tumutunog para na suminde. Di scene awal digambarkan Shirley dan juga para siswa lainnya sedang berada di dalam kelas untuk mengikuti mata kuliah dari seorang dosen. College out of state. The SATs are what you want to worry about. If you want it to be bright, study hard. Sore harinya setelah pulang kuliah, nampak Shirley dijemput oleh seorang pria bernama Mike. Shirley disewa untuk sejenak menjaga anaknya di rumah karena dia dan istrinya harus pergi untuk mendatangi sebuah acara penting sampai larut malam. I'm gonna open up 2 more restaurants next year. Yeah, one on the east side and one downriver. Jerry, come on. And when we go corporate, we're gonna come to you for the VP spot. Rupanya Mike sedang diundang oleh temannya yang bernama Jerry untuk membicarakan bisnis. Jerry akan mendirikan 2 restoran baru dan meminta Mike untuk bekerja sama dengannya. Setelah pulang dari pertemuan itu, ketika Mike dan istrinya di parkiran untuk mengambil mobil, Mike terlihat sangat tertarik dengan keberadaan sebuah lokomotif tua yang sedang berada di sana. Dengan antusias, Mike mengajak istrinya untuk sejenak melihat-lihat lokomotif itu. Tapi istri Mike sama sekali tak tertarik. Setelah sedikit berdebat, akhirnya Mike mengalah dan segera pulang untuk mengikuti kemauan istrinya tersebut. Dan kini Mike dan istrinya sudah sampai di rumah, yang berarti tugas Shirley sudah selesai dan Mike harus mengantarkan Shirley kembali ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Mike mengajak Shirley mampir ke sebuah rumah makan Padang karena nampaknya Shirley sedang lapar saat itu. You're not tired? No, I'm kind of a night owl. I thought at some point I would outgrow it, but I guess I should pay you extra for cleaning my kitchen, huh? Di rumah makan, Mike dan Shirley terlibat obrolan-obrolan kecil yang awalnya canggung, tapi lama-kelamaan mereka semakin akrab dan curhat-curhatan. Awal-awal perselingkuhan pasti gini nih guys, hati-hati, hati-hati. Setelah kenyang dan puas ngobrol, mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi di tengah jalan, Mike mengajak Shirley ke sebuah tempat yang menurut Mike sangatlah menarik. Dan Shirley pun nurut-nurut saja. Rupanya Mike mengajak Shirley ke lokomotif tua yang tadi ingin dia lihat-lihat bersama istrinya.
Shirley diajak masuk ke lokomotif itu setelah penjaga lokomotif mengarahkan senternya kepada mereka berdua saat tadi Mike sedikit berisik saat melemparkan sesuatu. Di dalam lokomotif itu nampak suasananya remang-remang nan syahdu. Entah bagaimana awalnya tiba-tiba Mike mencium bibir Shirley. Awalnya Shirley kelihatan ragu dan malu-malu meong. Tapi sesaat kemudian karena mungkin sudah sama-sama on, akhirnya terjadilah adegan percipokan super hot yang bikin bulu kuduk merinding. Setelah sampai di rumah, sebelum Shirley turun dari mobil, nampak Mike dan Shirley sedikit menyesali apa yang baru saja terjadi. Dan mereka pikir, hal seperti itu tak seharusnya terjadi di antara mereka. Lalu kemudian, Mike memberikan beberapa lembar uang dolar kepada Shirley sebagai gajinya yang sudah menjaga anaknya saat dia pergi tadi. Pada suatu hari ketika Shirley dan teman-temannya sedang nongkrong di sebuah kafe, tak sengaja dia bertemu lagi dengan Mike. Dan istri Mike berniat untuk kembali memakai jasa Shirley untuk menjaga anak-anaknya di hari Kamis nanti. Would Thursday work, do you think? Dan seperti biasa setelah tugas Shirley menjaga anak-anak selesai, Mike lah yang bertugas untuk mengantarkan Shirley pulang. Kali ini sebelum turun dari mobil, rupanya Shirley dan Mike melepas kangen dulu dengan cara sama-sama melepas celana dalam mereka. Lalu kegiatan pertanian pun dilakukan oleh mereka berdua. Tanam menanam, siram menyiram, cangkul mencangkul. Terserah deh, terserah. Setelah puas bercocok tanam, Mike pun membayar gaji Shirley atas jasanya. Kali ini nampaknya dengan jumlah yang lebih banyak dari biasanya. It's okay, right? Yeah. Yeah. Thanks. Hari-hari berikutnya, Shirley nampak semakin menikmati aktivitas percocok tanamannya bersama Mike. Bukan hanya untuk rasanya, tetapi juga untuk uangnya. Di scene selanjutnya, nampak Mike sedang terlibat pembicaraan dengan Jerry. Rupanya Mike menceritakan tentang pengalaman babysitter plus-plusnya kepada Jerry. Dan terlihat Jerry juga tertarik untuk mendapatkan pengalaman yang sama. Normal ya, normal. Kucing kok ditawari ikan asin. Ya doyan lah bro. Kemudian Mike menelpon Shirley dan meminta Shirley untuk menyiapkan seorang babysitters untuk Jerry. Rupanya saat ini Shirley selain terjun langsung di dunia babysitters, dia juga merangkap sebagai agen. Siapapun yang membutuhkan jasa babysitters plus saat ini harus melalui Shirley dulu dengan imbalan 20% dari tarif yang disepakati. What's your favorite subject? Jerry pun segera mendapatkan pesanannya dan tentu saja mendapatkan pelayanan penuh seperti yang telah dia bayangkan sebelumnya. Mantap. Clean up all the puke before your parents get back. What? It's totally awesome!
Hari demi hari nampaknya layanan Babysitters Plus Plus yang dikelola Shirley ini semakin banyak peminat, baik dari pengguna jasa ataupun penyedia jasanya. Shirley dan teman-temannya nampak menikmati hal itu. Mereka bisa mendapatkan apa saja yang mereka mau dari pekerjaan ini, dari perhiasan mahal hingga barang-barang mewah branded lainnya. Tapi rupanya saat ini Shirley punya saingan. Temannya yang bernama Brenda dan Nadine merampas para pelanggan Shirley. Padahal sebelumnya mereka berdua bekerja untuk Shirley. Brenda dan Nadine ini menjanjikan pelayanan dan sensasi yang berbeda ke para pelanggannya. Sehingga akhirnya kini Shirley sepi job di jasa Babysitters Plus Plusnya. We're wasting time. Tentu saja hal ini membuat Shirley sangat marah. Dia mengacak-acak loker kampus untuk memastikan pengkhianatan Brenda dan Nadine ini. Karena biasanya di loker kampus itulah tersimpan catatan orderan para babysitters ini. Selain itu, dengan cara ini Shirley juga ingin menunjukkan ketidaksukaannya atas pengkhianatan Nadine dan Brenda ini. Dan hal ini dibantu juga oleh Mike. Dari hal inilah kemudian Brenda dan Nadine kembali bergabung di klub Babysitters yang dikendalikan oleh Shirley. Hey, Jerry. You kill all these animals? Room's free. Tapi nampaknya Brenda sudah mulai bosan dengan pekerjaan ini. Dia berniat ingin berhenti saja. Dan dia mengancam akan menceritakan kepada semua orang tentang semua ini. Hal ini tentu saja membuat Shirley takut karena dia tak ingin kedoknya terbongkar. Dan hal ini pun membuat para om-om pun ikut bereaksi. Karena mereka juga tak ingin kelakuan bejat mereka selama ini menjadi konsumsi publik dan sampai ke telinga istri-istri mereka. Sementara itu, nampaknya Mike mulai benar-benar jatuh cinta kepada Shirley. Dia meminta Shirley untuk berhenti dari pekerjaannya karena dia ingin memiliki Shirley seutuhnya. Namun, Shirley menolak hal itu. Nampaknya kehidupan Shirley saat ini sedang kacau. Tak hanya karena was-was dengan ancaman Brenda, tapi juga karena mulai sepi job dikarenakan Nadine rupanya diam-diam kembali merebut para pelanggan hidung belangnya. Pada suatu malam, Shirley berniat memberi pelajaran kepada Nadine. Dia menggerebek Nadine yang sedang mantap-mantap bersama seorang pria hidung belang di dalam mobil. Nadine dan pria itu dihajar sampai babak belur. Shirley hampir saja melempar Nadine dari atas gedung, tapi beruntung masih bisa diselamatkan. Lalu, terungkaplah fakta yang sangat mengejutkan. Om-om hidung belang yang tadi sedang mantap-mantap sama Nadine di mobil itu, ternyata adalah ayah Shirley sendiri. Dari sinilah akhirnya terbongkar semua rahasia Shirley yang dipendam selama ini di depan ayahnya sendiri. Hari-hari berikutnya, Shirley berusaha hidup lebih baik. Dia ingin bertobat dari semua dosa-dosanya dan menginginkan kehidupan normal yang bahagia dalam kesederhanaan. Dan film pun selesai. Nah, begitulah guys alur cerita dari film The Babysitters ini. Jangan terlalu serius dan diambil hati. Anggap saja cuman hiburan kecil dari kami sembari menghabiskan secangkir kopi kalian. Jangan lupa subscribe agar kami semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya untuk kalian semua para sobat Coffee Breakers. Akhirnya saya Boy Paijo dan editor saya si Gondrong Umam Surawi Jack Frost pamit undur diri.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat, selalu bahagia, dan jangan berhenti berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coffee break, salam satu cangkir. Sige sinde hanggang sa masabog Ibalot mo lahat, salpakan mo na ang tube Huwag kang mahihiya kung mata mo ay mapungay Wala kami pake, mahal ko na si Moba Sige sinde hanggang sa masabog Habang ang pitay tumutulog Para na